Halo main-main. Halo Den Boy Lover. Pada malam hari ini saya Den Boy akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang unik. Tidak biasanya Den Boy ngobrol dengan sosok yang unik, dan ini beliau adalah sosok yang seorang musisi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan diskusikan, kita akan tahu korek-korek apa sih genre musiknya dan apa sih lagu-lagunya, supaya nanti Den Boy Lover bisa tahu siapa beliau ini. Oke, gak pakai lama-lama, kita langsung ngobrol. Halo Mas Erik. Sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu, ya. Mas Bei, Den Bei. Den Bei, ya. Ya. Mungkin pertama kali kenalkan dulu, nama Mas Erik ini siapa namanya? Mohon izin, mohon kenal, salam kenal. Saya Erik Supir Geng, vokalis dari grup band Supir Geng Java Rock Reggae, yang kebetulan saya juga pengarang lagu Ya. Di grup tersebut. Di grup, ya. Ya. Kalau asalnya dari mana? Berasal dari Wonogiri. Wonogiri Kota Gaplek. Ya. Terus Den Boy dari mana? Den Boy adalah dari Sragen. Dari Sragen. Channelnya Sragen Kreatif. Ya. Oh, Sragen Kreatif. Ya. Iya. Terus gini, kalau boleh tahu ya, Mas. Jadi kenapa kok grup bandnya namanya Sukir Geng? Ya, Sukir Geng sebetulnya kalau Sukir panggilan saya dari kecil. Oh, ya, panggilan dari kecil. Yang kebetulan saya bersama kawan-kawan saya sejak kecil itu saya anggap itu geng saya gitu. Oke. Geng saya gitu. Berarti ini teman-teman yang bermusik ini juga teman-teman dari kecil atau gimana? Enggak, beda karena sudah bertransformasi menjadi dari formasi 1, sekarang 2021 ini formasi ke-7. Oh, ke-7. Sudah formasi ke-7, jadi sudah keluar masuk. Ya, mungkin bisa dikenalkan teman-temannya yang di grup band itu siapa aja yang ini? Di personel Sukir Geng formasi 7 saat ini, Alek pada gitar, kemudian Simon pada drum, ada Rendra pada bass, ada Dedidir pada marakas, ada Denny Sukir Geng pada jimbe, dan saya sendiri Erik Sukir Geng sebagai vokal sekaligus keyboardis. Ya. Terus Mas, banyak yang sudah kenal Sukir Geng, tapi juga mungkin banyak yang belum kenal lagu-lagunya. Oh, oke. Judulnya apa aja ya, Mas? Yang ya ada sebagian yang memang di komunitas reggae banyak yang mengenal karya-karya kami. Lantas di genre yang lain, karena lagu-lagu kami sebagian besar juga dibawakan oleh para seniman dangdut Jawa Timur dan para musisi-musisi dangdut juga. Di antaranya ada Dikira Preman, Bidadari Kesleo, Marai Cemburu, ada Renco, ada Sakni, dan lain sebagainya. Oh iya. Kalau apa ya, kenapa apa ya, atau kapan mulai bermusik ini, Mas Erik? Kalau saya pribadi bermusik sudah mulai dari TK. Oh, TK. Ya, dari TK itu sudah mulai mengikuti ajang lomba antar TK, kemudian sering siaran radio. Oh, nyanyi berarti? Ya, nyanyi. Okay. Kemudian dari SD saya sudah mulai ikut porseni, ikut lomba-lomba, sampai SMA, sampai akhirnya dapat beasiswa berturut-turut dari SMP sampai SMA. Dapat beasiswa prestasi, saya sekolah gratis pada saat itu. Oh gitu? Iya, karena prestasi. Ketika saya porseni, saya pulang bawa piala kan. Saya dapat piagam lah. Kemudian ada momen menarik di situ ketika saya tidak jujur sama orang tua. Oh. Ya. Jadi ketika saya mendapat beasiswa, tapi saya tidak ngomong sama orang tua kalau saya dapat beasiswa. Jadi saya dapat beasiswa dari sekolah, saya juga dapat beasiswa dari bapak ibu. Ngaku. Oh, maafkan saya bapak ibuku. Iya. Terus kenapa kok milih terjun di dunia musik? Karena latar belakang itu kali ya? Begini. Jadi sebelum Sukir Geng itu berdiri, lebih orang mengenal saya sebagai Erik Sukir. Terus kemudian grup band itu ada,
untuk bukan menyiasati ya, ini lebih bijaksana ketika saya mau menjawab pertanyaan kenapa namanya sukir geng. Nah, saya biasanya menganalogikan bahwa sukir itu diambil dari bahasa Arab, dari sukron, artinya bersyukur, terima kasih, kan gitu. Geng itu perkumpulan, saya anggap itu jadi perkumpulan orang-orang yang bersyukur. Dan kenapa memilih bermusik? Kan, gitu. Karunia yang dimiliki setiap orang kan berbeda-beda, dan tanggung jawab manusia pun juga berbeda-beda. Jadi saya anggap bermusik bagi saya adalah sebuah karunia yang harus saya pertanggungjawabkan dengan sebuah tindakan rasa syukur yang saya aplikasikan dengan karya. Begitu. Terus kalau inspirasi dalam bermusik itu? Inspirasi dari mana dapatnya? Dari mana saja. Dari mana saja. Kalau dari karya-karya saya sebelumnya itu dari 100%, 80% dari kisah-kisah pribadi. Kisah pribadi. Ya, kisah pribadi saya. Mungkin di 80%. 80% ya. Karena sangat menikmati betapa asiknya kegelisahan, kegundahan, kegalauan hati, kalau bahasa sekarang orang-orang bucin pada saat itu. Saya suka menulis, walaupun tulisan saya jelek sebetulnya, tapi saya suka menulis curhatan hati. Kalau mungkin angkatan Den Bay dulu pernah ada yang namanya diary, curhat ya, itu kemudian saya kasih nada gitu aja sih. Akhirnya jadi lagu. Termasuk itu ya, Bidadari Keseleo itu Bidadari Keseleo juga. Termasuk itu juga. Apa ada yang keseleo juga Bidadari? Jadi itu sebetulnya karena keresahan ya, maksudnya keresahan hati saya pada saat era-era di mana fashion dan formnya, maksudnya secara itu tidak sinkron. Jadi wujud daripada rasa syukur seorang kan bagi saya semua wanita itu cantik. Gitu ciptaan Tuhan yang maksudnya yang makhluk yang sangat luar biasa istimewa bagi saya kan laki-laki normal, kita kan laki-laki normal. Apapun bentuknya itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kasih. Jadi kadang maaf, bukan berarti saya terus menyinggung kawan-kawan yang lain yang memaksakan diri dengan menggunakan kawat baja. Sebetulnya terus kemudian make upnya terlalu tebal, yang atas ada merahnya, putih, terus lehernya hitam, akhirnya kayak bendera Irak. Ya dulu pernah lagu itu tercetus ketika saya waktu itu ada sebuah acara di sebuah tempat objek wisata di kota saya di Wonogiri. Kemudian break acara itu kan pada makan di kantin tuh. Dan di belakang itu saya makan soto, nggak taunya di depan saya ada pengisi acaranya. Pengisi acara tersebut penyanyinya. Mas Erik gitu, saya langsung nengok, iya mbak, kaget saya. Iya karena wah offset tuh, wah pakai kawat itu, abang kuning hijau saya nggak tahu ya itu apa seledri apa sawi. Saya langsung ngambil HP, saya ketik untune nek lomboke ono kawat itu saya tulis. Kemudian sampai rumah saya kakak-kakak sendiri saya kasih notasi, saya jadiin lagu. Seminggu setelahnya saya baru recording itu. Recording. Dan ternyata banyak yang suka ya ternyata ya. Ya mungkin sukanya ya karena akhirnya tersindir ya. Kemudian karena lebih ke soft satir sih sebetulnya. Saya resah sebetulnya cewek itu, perempuan itu makhluk yang sangat istimewa. Jadi tidak perlu diberikan tambah-tambahan apapun, aksesori apapun sebetulnya sudah cantik sih. Makanya di syair terakhir itu sing penting lu ayu atimu. Gitu sebetulnya yang penting. Yang penting malah itu hatinya. Iya. Terus kalau aktivitas Mas Erik selama pandemi ini? Nah, ini pandemi ini sebetulnya plus minus bagi seniman, apalagi kawan-kawan yang terdampak itu kan luar biasa banyak sekali. Bahkan yang biasanya sebulan mungkin bisa pentas lebih dari hari itu, maksudnya 30 hari, mungkin 40. lebih jam 40 bisa memang. Dengan adanya pandemi kita survive-nya ya maaf kalau sebagai seorang seniman kan dipaksa untuk benar-benar dia bisa mengaplikasikan otak kanan otak kiri untuk survive. Ini apa yang bisa kita kerjakan di tengah-tengah pandemi. Mungkin saat ini era digital yang bisa kita garap di situ, kita bisa mendapatkan penghasilan dan mungkin berkolaborasi dengan kawan-kawan YouTuber yang lain untuk mengkolek apalah yang bisa menghasilkan sesuatu. Betul ya. Kalau jadi supaya
produktif di masa pandemi ya seperti itu ya berarti ya, termasuk strateginya ya. Itu strategi salah satunya seperti itu. Yang keduanya sebetulnya malah menguntungkan para pencipta lagu maksudnya. Karena gimana itu? Kalau saya pribadi saya rasakan saya bisa membuat lagu itu ketika posisi, keadaan, pikiran, hati itu senang sekali atau sedih sekali. Ya. Gitu. Nah ini kalau pandemi ini yang saya nikmati kesedihannya itu. Ya. Nah, kesedihan itu dengan kita nggak bisa langsung serta-merta terus membuat berasumsi bahwasanya ini pandemi ini seperti ini nggak bisa. Karena dampaknya kan global. Jadi kita bisanya hanya survive untuk diri kita dan orang-orang yang terdekat kita, untuk keluarga. Kemudian bagi saya waktu yang sangat luang ini benar-benar saya maksimalkan, saya efektifkan untuk berkarya sebanyak mungkin. Bisa dari aspek sosial, dari budaya, mungkin juga dari spiritual. Semuanya saya bikin karya, dari lagu kidung, mungkin dari keroncong, dari reggae, dari rock, dari apapun saya bikin. Malah semakin banyak inspirasi sebenarnya. Iya. Karena lebih banyak orang mengeluh kan. Kalau dulu saya ngelakoni sendiri. Patah hati jadi lagu. Nah sekarang kawan-kawan banyak yang mengeluh, ya banyak yang berkeluh kesah, terus akhirnya wah kok kayak saya dapat ide dari kawan-kawan ini yang warungnya tutup, wah ini tadi lagu lagi. Berarti ada judulnya warungnya tutup. Penderitaanmu adalah sebuah karyaku. Begitu TNBI kira-kira. Berarti ini mau ada proyek berarti ini ya, sepertinya. Iya. Dari proyek itu sudah berjalan. Kita kalau mau mengejar album saya rasa untuk momen seperti ini kurang efektif. Jadi kita lebih berprojek dan berproses secara karya dengan berkolaborasi, dengan merecycle karya-karya yang lama untuk direstorasi menjadi sebuah karya yang baru dengan genre yang agak fresh. Mungkin dulu memang pure ke reggae Jawa, mungkin bisa kita eksplor ke mungkin reggae dangdut bisa, mungkin reggae keroncong bisa, dan lain sebagainya. Yang penting pendengar dan para penikmat karya saya masih menanti dan menikmati gitu. Ya, moga-moga semakin jos. Amin. Terus gini Mas, kalau lagu karya Mas Erik yang paling favorit buat Mas Erik itu yang apa? Ini yang paling favorit bagi saya atau yang paling favorit bagi para penggemar? Buat Mas Erik. Karena semuanya sih sebetulnya. Tapi ada salah satu yang benar-benar saya merasakan itu lagu tersebut sangat melekat dengan style saya, dengan inner saya, mungkin dengan trigger saya sebagai seorang Erik Sukirkeng, ya dikira preman. Ya, dikira preman itu. Karena rewo-rewo. Ya karena tampilannya seperti ini, masa saya masuk gedung parlemen, nggak mungkin kan gitu. Ya kayak gini. Tapi kenyataannya yang masuk di KPK ya nggak gondrong rambutnya. Wah ini udah bicara beda lagi. Merek ini. Lupakan. Kalau cerita di balik lagu tersebut Mas, yang gitu dikira preman itu mungkin ada pengalamannya? Ya, itu sebetulnya karya-karya saya yang bersambut dengan lagu-lagu yang lain. Dikira preman itu hanya gaungnya saja. Sebetulnya di sebelumnya masih ada Kalung Dadung judulnya. Itu tematik lagunya sama dengan tokoh orang yang menyakiti. Itu orangnya cuma satu aja. Oh, satu orang. Ya, satu orang tapi bisa menghasilkan banyak karya saya dari orang yang menyakiti saya ini. Gitu ceritanya. Hingga bermuara ke Dikira Preman itu. Jadi saya bersyukur ketika Tuhan memberikan orang-orang yang baik tapi bukan yang terbaik gitu. Yang terbaik yang dulu berarti pernah. Ada berapa lagu ya? Lagu ini. Iya, kayak bersambutnya. Kalau secara episodenya itu ada Kalung Dadung. Pertama Kalung Dadung. Iya, Kalung Dadung. 5 tahun aku kepikiran. Kalung Dadung. Yang tak gagas aku tadi edan. Nah, itu baru berjalan 5 tahun. Nah, itu saya buat lagu karena memang tidak ada feedback positif dari kedua orang tua. Maaf Ibu, Pak. Ini kan masa lalu, cuma hanya sebatas ini kan cerita. Jadi terus, ya siapa yang mau nerima sih
kan gitu loh. Maksudnya kayak apa ya, kayak anakku yo, misalnya saya punya anak perempuan seperti itulah. Itu secara konflik apa namanya, konflik sosial aja memang pada saat itu. Kemudian setelah itu bersambung ke Cengcengpo. Oh ya. Sepiro lawase aku kenal karo kowe. Wong ayu anake guru, ini sudah saya perjelas lagi. Wong ngerutut lagi. Iya. Ora kira iso turu ya itu. Itu yang kedua. Kemudian terus ada itu Dikira Preman. Yang ketiga. Dipusing Nelongso. Terus akhirnya Delman. Oh, Delman. Delman itu yang gongnya. Delete mantan. Delete mantan akhirnya kan lagi kita mau gimana lagi? Ya. Yang kelima delete mantan, tapi masih ada rasa kan? Kemudian tahu kalau dia sudah menikah dengan orang lain, akhirnya saya kasih judul Besok Neng Swarga. Ya, itu sudah finish itu cerita dari satu orang tadi. Berarti 6 lagu ya? Iya, kurang lebih. Dari satu orang itu menjadi 6 karya. Iya. Berarti sangat menginspirasi berarti ya. Ya, Mas, monggo sambil diminum ya, biar kita lebih nyantai ngobrolnya. Ini kopi istimewa. Kopi istimewa. Wow. Terasa pagi. Ngomong-ngomong kita di mana nih Mas ya? Kita saat ini di sini ya? Bendoro Risto Cafe, Cafe. Ya. Ini di daerah mana ini ya? Di daerah Pendem Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Sampean kan dari Sragen, DPI. Saya dari Wonogiri. Ketemu di Karanganyar. Iya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Terus kemudian kalau proses produksi lagunya atau proses bikin lagunya tadi yang berjilid-jilid tadi kira-kira berapa lama tadi? Kurang lebih sekitar 12 tahunan. 12 tahun? Iya. Bikin lagu? Saya dulu kurang lebih 10 tahunan saya menjalin asmara asik. Tapi kan waktu itu kan belum bikin, maksudnya belum bikin diary. Sudah kalau saya. Sudah? Iya. Saya setiap kali momen apapun saya pasti tulis. Diary. Iya. Saya hobi menulis sama membaca. Iya. Saya sangat hobi sekali. Ya, cuman karena ya tidak semua orang bisa membaca keadaan dan suasana hati yang lain, jadi akhirnya ya memandang sebelah mata terus dikira preman tadi. Malah curhat. Ini edisi curhat. Terus gini Mas Erik, kok suka dukanya Mas Erik selama bermusik ini apa suka dukanya? Suka duka saya rasa lebih banyak sukanya. Iya, lebih banyak sukanya. Dukanya itu ketika ya karena kalau di grup itu kan membawai banyak kepala ya banyak SDM, dan di situ pun juga sampai konfirmasi 7 kan berarti kan saya harus menciptakan formula SDM yang benar-benar konsisten. Ya mungkin ya suka dukanya kehilangan orang-orang yang sangat saya cintai, kehilangan orang-orang yang saya sangat banggakan, dan dijauhi orang-orang yang sangat saya apresiasi pada saat itu. Tapi ya saya kembali kepada niat dan awal doa saya pada saat itu, bahwasanya ya kita tidak akan pernah berhenti untuk berkarya dan berjuang, karena bagi saya pribadi dunia entertain apalagi dunia musik itu bagaikan lomba lari maraton. Kita nggak tahu dan kapan finishnya, kita nggak tahu. Kita mau lari sprint monggo, kita mau jalan kaki ya monggo, namanya maraton. Kita nggak tahu finishnya kapan. Yang penting karunia yang apa yang Tuhan kasih, saya pertanggungjawabkan dengan saya harus terus berkarya. Dengan keadaan bagaimanapun, dengan latar belakang, dengan siapapun, ya saya terus berkarya. Terus saya nggak mungkin menunggu orang-orang yang di belakang saya. Kalau mau, ayo lari, kita bareng-bareng sampai kita bareng-bareng. Kalau saya mundur lagi, selesai kan gitu. Iya begitu ya. Analogi maksudnya. Ya, sangat paham. Ya terima kasih. Boleh saya minum lagi nih kopi. Kopi Karanganyar tuh nikmat kan. Iya. Terus kalau termasuk
sukanya termasuk dapat istri juga dari musik juga kali ya? Iya, bonus sih. Oh, bonus ya, dalam artian kalau itu sudah di mindset pada saat itu. Oh, karena bukan balas dendam loh ya. Dia bukan, maksudnya istri bukan karena dia fansnya bukan. Mas Erik terus kemudian bukan. Sesama pekerja seni. Oh iya. Bagi saya ya pada saat itu gini. Kalau saya lama-lama pacaran akhirnya trauma karena pada saat itu ya, dengan dengan yang sudah itu kan ya karena terlalu lama saja. Oh. Ya salah saya, bukan salah beliau yang meninggalkan saya. Oh gitu. Iya, karena wanita butuh kepastian, bro. Dan saat itu saya nggak pasti. Memang saya begini, saya menyadari bahwa seniman itu memang tidak memiliki pendapatan tetap, namun tetap berpenghasilan. Ya. Sip. Kita kan tidak berpenghasilan tetap, Mas, tapi kan tetap berpenghasilan. Iya. Gitu. Jadi ya saya tidak bisa, ya mungkin tipikal ya, dalam artian karakter atau mungkin trigger saya yang sudah survive dari bawah. Saya dulu pernah ngamen soalnya. Iya, SD itu saya ngamen. SD saya ngamen. Saya berhenti karena yang terakhir saya naiki bisnya itu rombongan orang mau ke tempatnya orang punya kerja. Iya, rombongan satu bis itu ternyata satu kantor. Orang kecamatan. Nah, bapak saya kan kerja di kecamatan pada saat itu. Saya ngamen, saya itu blank itu. Waduh, bapakku iya aku. Saya dikasih 5.000. Oke, balik. Saya nggak pulang 3 hari, Pak. Nggak berani pulang pada saat itu. Nah, hanya untuk ngetes mental aja sebetulnya. Iya, waktu itu kenapa nggak berani pulang? Bapak saya militer kerja. Wah, fisik saya. 3 hari aja saya bidu-bidu, apalagi saya pulang 1 hari pada saat itu. Langsung diajar. Gitu. Oh, pengalaman ya, masa lalu. Iya, masa lalu pada itu saat SD. Saya sudah mulai ya karena kerinduan akan panggung sih mungkin pada saat itu. Saya seringnya kan lomba, pentas, nyanyi, lomba. Waktu itu pas nggak ada lomba. Ya mungkin saya jenuh. Saya pakai gitar itu kencrung itu, saya ngamen di Wonogiri atau di Wonogiri. Bahkan ada satu bis itu yang saya naiki dari Wonogiri sampai Sukoharjo itu saya nggak turun-turun dan saking senengnya ya saking senengnya sampai penumpangnya habis. Saya cuma nyanyi terus sampai berpuluh-puluh lagu pada saat itu. Waktu itu lagu apa, penyanyi favorit atau grup favorit? Penyanyi favorit ya banyak pada saat itu yang saya bawakan. Kalau pada saat waktu kecil itu waktu ngamen ya lagu-lagu Tembang Kenangan. Wah, benar. Ya, termasuk lagunya almarhum Mas Didi Kempot juga sering saya bawakan pada saat itu. Ya. Terus Iwan Fals, ya, kayak gitu. Lagu-lagu Tempo, Denbei zaman dulu. Waktu muda kan lagunya kayak gitu. Ya. Terus terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk bagi orang atau seseorang yang ingin terjun di dunia musik mungkin? Ya, jangan pernah mengkhawatirkan segala sesuatu yang belum terjadi, karena itu mutlak Tuhan yang akan kasih. Jadi tetap optimis, jangan pesimis apapun keadaannya. Pada saat itu pun saya alat aja minjam di tetangga. Zaman dulu saya belum bisa main piano, saya pinjam tetangga. Pada saat itu ada piano dari kayu, kalau masih ingat Denbei yang warna biru, kling 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 kling. Oh, dulu kecil. Iya kecil itu. Oh, itu dipakai juga? Iya, itu saya pakai untuk berlatih. Oh. Bahkan saya pinjam belum sampai dipakai aja udah diminta sama yang punya. Akhirnya bapak saya tahu, akhirnya dibelikan yang pakai baterai. Hingga akhirnya saya otodidak, saya belajar bikin lagu dari itu. Dari situ. Lagu waktu pertama kali inget nggak? Alas Ketu judulnya. Alas Ketu. Iya, itu malah sampai sekarang belum saya rekod loh itu. Malah. Iya, belum saya rekod itu. Tentang apa ceritanya itu? Iya, patah hati juga. Patah hati. Ya. Masih kecil udah patah hati ya? Oh, bukan, maksudnya bukan. Itu sudah masuk ke transisi SMP SMA sih itu. Oh. Cuman lagu guyon aja sih. Oh, saya kira SD udah patah hati. Ya, patah hati karena nggak dapat uang saku pada saat itu. Patah hatinya lain ya? Lain. Iya. Gitu. Baik. Intinya optimis buat kawan-kawan seniman di seluruh Indonesia.
terkhusus konco-konco dulu-dulu seniman Sragen. Solo Raya lah ya, Solo Raya tetap fokus, optimis, dan berani untuk menurunkan frekuensi, untuk saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada seniman-seniman yang lain. Jangan menjadi seniman yang idealis namun tidak ideal. Ya, gitu. Ya. Jadi harus objektif. Kita seni kan luas, ada seni rupa, seni peran, seni musik, dan semuanya yang berwujud seni adalah sebuah keindahan. Ya. Gitu. Jadi intinya kalau semakin kita berbagi, masih kita kan juga akan banyak mendapat juga ya. Iya. Ya. Jangan pelit-pelit berbagi. Pasti akan diganti oleh Tuhan dengan sesuatu yang lebih asik lagi, dengan suasana yang berbeda di waktu yang berbeda. Karena bagi saya ada 3 esensi dalam kehidupan: rezeki, jodoh, pati, ora luput saka panggon wektu lan carane gitu. Itu ilmu tinggi. Begitu. Jadi ya seperti itulah Den Bay. Nggih, ya. Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Oh, mungkin bisa sedikit memberikan apa ya, sebagai perpisahan untuk Den Bay Lover. Jadi sedikit sekelumit lagu apa yang saat ini lagi mungkin yang terbaru, atau Bidadari, atau apa yang terserah, yang lagu sekelumit spontan saja. Ya, asik apa? Ya. Kira-kira apa? Sekelumit aja. Matur nuwun karo Den Bay, wis wenehi kopi wengi iki. Oh, gitu aja ya. Oke. Terima kasih. Den Bay udah dibikinkan lagu spontan. Baik Den Bay Lover, demikian obrolan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan, yang Mas Erik Sukir ini sampaikan, bisa bermanfaat buat Den Bay Lover sekalian. Sehingga nanti dalam berkarya, tadi pesannya jangan putus asa ya, terus berkarya, optimis gitu. Dan mungkin kita sambung lagi di waktu yang akan datang, di kesempatan yang lain lagi. Sampai jumpa Den Bay Lover. Ya. Dadah.